baik sebelum komunitas. Sehingga ke depan ini bimbingan teknis kepada kepala desa dan perangkat desa, BPD dan BUMD, BUMDes itu betul insya Allah betul akan upayakan di 2026. Maka terus sesuaikan lagi dengan kemampuan negara. Tapi itu yang menjadi dasar itu satu. Yang kedua, soal instrumen pemerintahan ini kan yang paling dekat dengan desa itu kan kecamatan. Nah, kecamatan itu harus benar-benar difungsi karena orang itu yang melakukan verifikasi. PMD dalam konteks pengelolaan dana desa itu hanya untuk menyalurkan saja setelah dokumen LPJ berdasarkan PMK itu realisasinya 30% itu secara tanggung jawab itu ada di kecamatan. Jadi sampai di sini clear and clean. Keturun tidak punya kewenangan untuk menahan setelah dokumen sampai di PMD. Itu pun ada beberapa desa yang ada informasi, ada laporan masyarakat dan segala macam, ketua kita akan mencapai. Pak ini gimana? Nah itu soal peran dan fungsi. Oleh karena itu, ini harus didukung dengan instrumen negara yang cukup. Karena kita juga pernah di kecamatan. Terkadang itu dibentukkan dengan suatu. Tapi karena tanggung jawab kita betul track di lapangan. Nah ini yang harus dilakukan. Nah, yang ketiga, kalau dalam konsep untuk bagaimana meminimalisir soal penyelewengan anggaran, itu betul juga bisa bentuk satgas. Kebetulan betul waktu PIM 3 itu betul punya inovasi itu satgas men, satuan tugas monitoring dan evaluasi terkait dengan pengelolaan desa. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu instrumen yang mumpuni dalam rangka untuk mengawal dan membantu kepala desa dalam rangka pengelolaan dana desa dalam alokasi dana desa. Yang berikut, peran daripada tenaga ahli dan tenaga desa ini kan fasilitas yang negara kasih. Pengalaman beta di Kecamatan Waplau itu kita selalu tegaskan, fasilitas ini jangan disia-siakan. Kalau nggak tahu, tanya. Tapi kita juga sampaikan ke teman-teman pendamping, sesungguhnya kalau 1 tahun pertama pendampingan minimal dia ada punya progres 25%. Sampai dengan misalnya dalam hal kepala desa itu di definitif 6 tahun, jadi begitu sampai dengan berakhir ujung 1 tahun sebelum dia masa jabatan, itu minimal dia dan dia punya perangkat itu sudah mendidik dalam pengelolaan. Kalau menjadi instrumen dasar internal, jadi itu menjadi satu kewajiban untuk secara internal harus, kalaupun ada temuan itu harus diselesaikan. Sebagaimana beliau punya sampaikan kemarin itu benar bahwa ketika tidak bisa diselesaikan di internal, apa yang harus kita keluar? Kira begitu. Teman-teman. Diketahui juga oleh pendeta apakah memang kalau soal APBDes ya anggarannya kan alokasinya kan kita tahu alokasinya berapa, cuma dari sisi belanja alokasinya kemana itu ya secara terperinci nanti setelah dokumen APBDes datang baru keturunan tahu. Begitu. Dan keturunan tidak punya kewenangan untuk mengintervensi desa kau bikin kegiatan ini, ya jangan, tidak bisa. Itu ansih desa punya hak prerogatif penuh, karena itu bukan proyek desa, program. Sebagaimana dengan kebutuhan real di masyarakat. Jadi kalau konteks itu ya pasti keturunan punya, tapi punya itu pada masa dokumen APBD itu masuk. Oh iya, dipakai untuk mandiri. Dari teknis pengawasan sendiri dari Dinas Pemdes, teknis pengawasan terhadap pengelolaan 2 sumber keuangan yaitu ADD dan DD, kira-kira ada teknis-teknis pengawasan ke tidak Pak Kadis? Kalau soal pengawasan itu kan Dinas Pemda ini dia berada pada konteks pembinaan. Pengawasan itu harus punya inspektor.
kita ada lokusnya, ada di evaluasi. Soal-soal misalnya soal administrasi keuangan, dan kita bisa sampaikan, Pak ini kurang harus dibuat begini karena syarat PMK-nya seperti ini. Tapi soal pengawasan itu ada di inspektorat dan ada di kecamatan pada saat melakukan verifikasi faktual. Oke, Ibu.